menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah.
Benar, Pak. Udah. Ya. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kalau hari ini Minggu tanggal 19 Desember kita masih diberi kesempatan hidup dan dapat beribadah. Tuhan Yesus baik. Saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk saudara-saudara yang ditambahkan Tuhan usianya 1 tahun lagi. Semoga saudara sehat rohani dan jasmani, tambah cinta Tuhan Yesus. Hari ini kita akan mempelajari Mazmur pasal 76. Kita kaitkan dengan peristiwa Natal kelahiran Yesus Kristus, Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Tuhan sangat baik. Di penghujung tahun 2021 ini kami masih hidup dan dapat beribadah. Terima kasih Tuhan. Mohon ampun buat semua dosa salah kami. Kami ampuni orang yang bersalah kepada kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan memberkati kami melalui firman-Mu. Kami rindu mengerti dan dapat mempraktekkan dalam hidup sehari-hari. Kami mohon urapan Tuhan. Kami minta dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, mari kita buka Alkitab kita. Dari Mazmur 76 kita baca dengan seksama sambil kita mendengar Alkitab bersuara. Tuhan Yesus memberkati. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Asaf, nyanyian. Allah terkenal di Yehuda, namanya masyhur di Israel. Di Salem sudah ada pondoknya, dan kediamannya di Sion. Di sanalah dipatahkannya panah yang berkilat, perisai dan pedang, dan alat perang. Selah. Cemerlang engkau, lebih mulia daripada pegunungan yang ada sejak purba. Orang-orang yang berani telah dijarah, mereka terlelap dalam tidurnya. Dan semua orang-orang yang gagah perkasa kehilangan kekuatannya. Oleh sebab hardikmu ya Allah Yakub, tertidur lelap baik pengendara maupun kuda. Dahsyat engkau. Siapakah yang tahan berdiri di hadapanmu pada saat engkau murka? Dari langit engkau memperdengarkan keputusanmu. Bumi takut dan tertegun. Pada waktu Allah bangkit untuk memberi penghukuman, untuk menyelamatkan semua yang tertindas di bumi. Selah. Sesungguhnya panas hati manusia akan menjadi syukur bagimu, dan sisa panas hati itu akan kau perikat pinggangkan. Bernasarlah dan bayarlah nasarmu itu kepada Tuhan Allahmu. Biarlah semua orang yang di sekelilingnya menyampaikan persembahan kepada Dia yang ditakuti. Dia yang mematahkan semangat para pemimpin. Dia yang dahsyat bagi raja-raja di bumi. Saudara, Mazmur ini kembali ditulis oleh Asaf, pemimpin puji-pujian dan pemimpin pemain musik di Bait Allah. Asaf menulis lagu ini diiringi dengan permainan kecapi atau string instrument, ya, dengan senar. Jadi di dalam bahasa Ibrani dikatakan itu neginot, termasuk juga harpa. Ada dua hal yang dipelajari dari Mazmur 76 ini. Pertama, puji-pujian pengagungan akan kasih kuasa Tuhan. Kedua, peringatan serius. Tentang apa?
Mari kita akan ikuti. Yang pertama mengenai pujian kepada Tuhan. Karena kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan menyelamatkan mereka dari pengepungan yang dilakukan oleh Sanherib dari kerajaan yang terkemuka saat itu yang bernama Asyur. Tercatat dalam 2 Raja-Raja 18 ayat 19. Yerusalem, Yehuda terkepung lama, kelaparan besar, kesengsaraan besar terjadi. Nama Tuhan dihina, orang-orang sangat tertekan. Lalu mereka berdoa dan menjerit kepada Tuhan. Dan di dalam kitab 2 Raja-Raja 19 ayat 35, 2 Raja-Raja 19 ayat 35 dicatat bahwa kuasa Tuhan yang mengalahkan pasukan dari negeri Asyur. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya, pagi-pagi, tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Mayat mereka bergelimpangan, bukan karena pasukan Yehuda, bukan karena kekuatan senjata mereka, tidak. Mereka sudah sangat down, sangat tertekan. Asyur sangat kuat. Mereka menjerit kepada Tuhan dan Tuhan mendengar jeritannya dan berbelas kasihan menolong. Tuhan berkuasa. Tuhan dapat menang melawan ratusan ribu pasukan yang gagah perkasa yang bersenjatakan dengan alat-alat canggih saat itu. Israel, Yehuda bukan apa-apa. Jadi Mazmur 76 ini berseru, mengucap syukur, memuji-muji Tuhan, memasyurkan nama Tuhan. Ya, karena Tuhan perkasa. Yang kedua, mengenai peringatan. Tentang apa? Tentang orang-orang yang panas hati. Ayat 11, orang-orang yang marah, orang-orang yang membangkang kepada Tuhan, orang-orang yang tidak menghormati Tuhan akan dihancurkan. Ya, dihancurkan. Dan kehancuran orang-orang yang tidak hormat kepada Tuhan itu akan menjadi pelajaran bagi orang-orang lain untuk hidup hormat, mengasihi Tuhan. Ya, akan mendatangkan syukur bagi kuasa, bagi kebaikan Tuhan. Akan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Akan mendatangkan pujian bagi kemampuan Tuhan. Akan membuat kemasyuran dan tanda ajaib bagi kemurahan, kuasa, kasih Tuhan. Bukan karena kekuatan Yehuda mereka menang, semata-mata karena Tuhan. Sebab itu, mari kita takut kepada Tuhan. Mari kita hormat kepada Tuhan. Ya. Mari kita berjanji, diajarkan di ayat 12 dan 13. Mari kita berjanji pada Tuhan untuk hidup kudus dan menyenangkan hati Tuhan. Mari bernasar kepada Tuhan. Karena Tuhan baik, karena Tuhan hebat, karena Tuhan sabar, karena Tuhan setia, karena Tuhan sudah tolong kita sampai hari ini. 19 Desember 2021. Kalau kita masih hidup dan bisa beribadah, itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Kalau kita diampuni dosa salah kita, kita diselamatkan, itu karena anugerah Tuhan. Jadi jangan main-main dengan kesabaran dan kemurahan Tuhan. Mari kita berjanji untuk hidup kudus dan menyenangkan hati Tuhan. Dan dikatakan, laksanakanlah janji itu. Laksanakanlah nazar itu. Ya. Persembahkanlah, bawalah korban kepada Tuhan. Hormati Tuhan. Karena Tuhan layak untuk dihormati. Di dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2, Roma 12 ayat 1 sampai 2, tercatat, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Mari kita berjanji kepada Tuhan, Tuhan, kalau saya dikasih hidup sampai tahun 2022, saya mau sungguh-sungguh hidup menghormati Tuhan. Saya mau hidup kudus di hadapan Tuhan.
Dikatakan di ayat 2 dari Roma 12, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Jelas saudara-saudara, kita harus hidup menghormati Tuhan. Karena hidup ini anugerah Tuhan. Karena keselamatan ini anugerah Tuhan. Karena kesehatan ini anugerah Tuhan. Karena berkat rohani ini anugerah Tuhan. Karena berkat jasmani ini pun anugerah Tuhan. Oleh karena itu, dikatakan mari kita memberikan tubuh kita, hidup kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Hidup yang suci, hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Jangan hidup seperti orang-orang dunia yang tidak mengasihi Tuhan, yang tidak hormat kepada Tuhan. Hidup sembrono, hidup sombong, arogan, tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan, kepada orang tua tidak hormat. Egois, rakus atau tamak, keras hati, sulit untuk dinasehati, selalu melawan, tidak kudus dalam kehidupan seks, dalam bacaan, dalam tontonan, dalam hiburan, dalam hobi atau kesenangan. Saudara-saudaraku yang kekasih, biarlah Tuhan membentuk pribadi saya dan saudara. Berikan kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan, bentuk saya Tuhan, untuk hidup lebih hari, lebih kudus, hidup menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudara, jika kita kaitkan dengan peristiwa Natal, kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, kita baca di dalam Matius 2 mengenai orang-orang Majus. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang pintar, ahli perbintangan, yang membaca banyak manuskrip tradisional, ya, manuskrip kuno, bacaan kuno, mengenai akan ada bintang besar yang menunjukkan lahirnya Mesias, Raja yang berkuasa. Jadi mereka tahu, tapi belum tahu tepat di mana dan kapan. Mereka sangat antusias menyelidikinya dan mengikutinya. Mereka mau menyembah Raja yang baru lahir itu. Mereka mempersiapkan diri dengan persembahan-persembahan yang terbaik yang mereka punya, bukan asal-asalan. Mereka mau menjalani perjalanan yang panjang dan penuh dengan tanda tanya, karena mereka sangat antusias untuk datang dan menyembah serta memberi persembahan yang terbaik kepada Raja yang baru lahir. Sangat berbeda, bukan? Banyak sekarang orang datang ke gereja beribadah ya, karena pengen diberkati Tuhan, karena pengen ditolong Tuhan, bukan karena Tuhan itu patut dipuji, bukan karena Tuhan itu Raja yang patut disembah, bukan karena Tuhan itu baik. Jadi berbeda sekali standar kualitasnya. Mari kita lihat apa yang Majus-Majus itu lakukan. Mereka dari tempat jauh, mereka rindu mempersembahkan yang terbaik untuk Raja yang baru lahir. Ya. Apa yang mereka miliki, mereka persembahkan. Emas, mur, dan kemenyan. Itu melambangkan persembahan yang terbaik. Emas, persembahan untuk Raja. Kemenyan, kalau saudara ikuti perjanjian lama, itu ukupan atau penyembahan untuk Tuhan. Sedangkan mur adalah zat-zat yang dibutuhkan untuk penguburan. Harganya mahal. Yesus Kristus Tuhan kita, Dia Raja, Allah yang menjelma menjadi manusia. Dia harus melewati banyak hal. Emas, mur, dan kemenyan. Ya. Emas, mur, dan kemenyan juga diberikan oleh orang-orang Majus. Digerakkan Tuhan untuk persiapan kebutuhan hidup. Karena segera keluarga kecil itu, Yusuf, Maria, dan Tuhan Yesus harus melarikan diri ke Mesir. Karena Herodes yang bengis itu hendak membunuh. Bahkan akhirnya membunuh semua bayi laki-laki di bawah umur 2 tahun di area itu. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan,
Mari kita mempersembahkan hidup kita yang terbaik buat Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh hormat dan takut kepada Tuhan. Ya, jangan kita hidup asal-asalan. Dikatakan bahwa Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang remuk. Tuhan dekat dengan orang-orang yang dekat kepadanya. Ya, sebab itu kita harus dekat kepada Tuhan. Saudara, di dalam Mazmur 73 ayat 28, Mazmur 73 ayat 28 dicatat, tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku kepada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Mari dekat kepada Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Sebab daripada Tuhanlah datang pertolongan dan perlindungan kita. Bagaimana caranya dekat kepada Tuhan? Secara setia, setiap hari, dalam segala keadaan apapun. Cari Tuhan di dalam doa. Puji Tuhan, sembah Tuhan, nyanyikan pujian kepada Tuhan. Karena Tuhan baik. Baca firman Tuhan, dengar firman Tuhan. Dan lakukan. Setia beribadah. Lakukan yang terbaik. Hal-hal yang membuat Tuhan senang. Itu adalah usaha kita sebagai manusia untuk dekat, melekat pada Tuhan. Maka dikatakan di dalam Mazmur ini, Tuhan mampu menyelamatkan orang yang tertindas. Lihat ayat 12. Yang hidup dekat dengan Tuhan, yang tinggal di sekeliling Tuhan. Bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah kita dekat dengan Tuhan? Atau kita cari Tuhan waktu kepepet saja? Apakah Tuhan adalah yang paling dekat dengan kita? Apakah Tuhan itu teman kita, sahabat kita yang terbaik? Dikatakan jelas di ayat 12. Tuhan berkuasa menolong orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan mampu menyelamatkan orang-orang yang tertindas, yang hidup atau yang tinggal dekat dengan Tuhan, atau tinggal di sekeliling Tuhan. Mazmur 145 ayat 18. Mazmur 145 ayat 18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Berseru dengan kesetiaan. Bukan waktu pengen, waktu kepepet. Setia berdoa. Setia mencari Tuhan. Intim dengan Tuhan. Berarti dekat dengan Tuhan. Dan dikatakan Tuhan dengar waktu dia berdoa. Tuhan dengar waktu orang yang dekat Tuhan itu, yang setia berseru kepada Tuhan itu, minta tolong. Luar biasa, saudara. Jadi pelajaran kita dapat dari Mazmur 76 hari ini. Yang pertama, kita harus sungguh-sungguh menghormati Tuhan. Yang kedua, mari kita mempersembahkan hidup kita kudus dan menyenangkan hati Tuhan. Segala hal yang membuat Tuhan tidak gembira, karena kelakuan kita, karena perkataan kita, stop, mari kita bertobat sementara masih ada kesempatan. Ya saudara-saudara, Tuhan itu baik, Tuhan itu setia. Dan yang terakhir, mari tingkatkan kedekatan kita dengan Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang kasihnya sempurna dan kekal. Di antara manusia tidak ada kasih yang sempurna dan kekal. Betul? Sebab itu mari tambah hari tambah dekat Tuhan. Tambah hari tambah dekat Tuhan. Ya, biar ada kerinduan di dalam hati kita untuk selalu rindu dekat dengan Tuhan. Tuhan menolong kita untuk bisa mengerti firman Tuhan ini dan mempraktekkan agar hidup kita dapat menyaksikan kepada banyak orang tentang perbuatan Tuhan yang ajaib yang kita alami. Amin.
sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kami diberi kesempatan mempelajari firman Tuhan kali ini. Tuhan, kami mohon supaya hati yang berhikmat dan taat Tuhan berikan kepada kami. Supaya ini tidak lewat begitu saja, tapi merubah paradigma kami. Tuhan tahu keadaan kami. Kalau kami tidak takut sama Tuhan, tidak hormat sama Tuhan, tidak dekat sama Tuhan, ampuni, kami mau berubah, kami mau bertobat. Tuhan, Roh Kudus, layani kami. Kami mau berubah, kami mau memberi yang terbaik di dalam hidup ini. Karena hidup ini anugerah Tuhan, hidup ini milik Tuhan, dan seharusnya untuk menyenangkan hati Tuhan. Ajari kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan membuat kebangunan rohani dalam hidup kami, keluarga kami, dan keluarga besar kami.
supaya kami sungguh-sungguh hidup menyenangkan hati Tuhan. Kami mohon berkat Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani secara online dan onsite dengan setia. Kami mohon berkat rohani dan jasmani bagi mereka. Kami juga bersyafaat untuk anak-anak sekolah minggu, guru sekolah minggu, orang tua mereka, para pemuda dan remaja, kaum pria dan wanita. Berkati Tuhan, beri hati yang mengasihi Tuhan, beri pengalaman baru dengan Tuhan, sehingga untuk menutup tahun 2021 ini bersama Tuhan, dan memasuki tahun 2022 kalau Tuhan berkenan juga bersama Tuhan. Tambah baik, tambah benar, tambah menyenangkan hati Tuhan, sehingga kami tidak perlu takut karena Tuhan Immanuel. Tuhan dekat kepada orang-orang yang sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan dengan setia. Tolong kami. Kami mohon berkat Tuhan untuk bangsa kami Indonesia, untuk para pemimpin kami. Kami rindu Tuhan, lawatilah bangsa kami dan pemimpin kami, supaya terjadi hujan pertobatan, hujan keselamatan, takut akan Tuhan, sehingga diberi hikmat untuk memimpin negeri kami aman dan sejahtera. Kepadamu ya Tuhan kami Yesus Kristus, pencipta langit dan bumi, Allah yang berkuasa tapi mengasihi kami, memperhatikan kami mohon ini semua. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami pada minggu yang baru di dalam tangan kasih setia Tuhan. Ajari kami apa yang harus kami lakukan. Beri kami kesempatan untuk memberitakan Injil Tuhan kepada banyak orang. Beri kami keberanian dan kesempatan. Dan kami menyerahkan hidup kami di dalam tangan kasih setia Tuhan. Angkatlah tangan saudara, terimalah berkat dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih Allah Bapa yang sempurna dan kekal itu bagi kita. Persekutuan yang manis dengan Tuhan Yesus mengimpartasikan karakter Kristus itu juga bagi saya dan saudara. Penyertaan Roh Kudus membuat hidup kita tambah kudus dan menyenangkan hati Tuhan. Apa saja yang kita perbuat, kita lakukan untuk memuliakan Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati bagi hormat kemuliaan Tuhan. Mulai dari hari ini, sampai Tuhan Yesus datang kembali, kita kedapatan percaya, taat, dan setia. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Puji Tuhan.